Orang tertarik dengan Islam karena Rasul itu manusia yang sangat cerdas. Cerdas sekali. Maka kita sebagai umatnya kudu berupaya untuk cerdas. Dan cara itu tidak ada kecuali dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu biar kita cerdas, berwawasan luas, berperilaku luas. Tanpa ilmu sulit, bisanya nyalain mulu. Kalau nyalain mah nggak perlu ngaji. Orang yang kagak pernah ngaji aja bisa nyalain mah. Bisa nggak? Bisa nyalain mah, gampang nyalain mah. Yang sulit itu ngebenerin, biar cerdas ngebenerin itu. Padahal sehari semalam sama kok modalnya 24 jam. Kita nggak ngaji sama 24 jam. Kita ngaji sama sehari semalam 24 jam juga. Enggak beda. Kenapa hasilnya beda? Tergantung kecerdasan. Cerdas. Tuh begitu. Karena umur adalah gumpalan waktu. Waktu itu adalah gunungan es. Yang namanya gunung es dipakai habis, enggak dipakai juga habis. Enggak ngaji mati juga, ngaji mati juga. Maka moto hidupnya pakai masker harga mati, bukan ngaji harga mati. Ngaji harga mati, enggak ngaji tetap mati. Maka hendaklah milih. Kalau ada yang ngomongin di belakang, alhamdulillah berarti kita udah di depan. Kan ngomongnya di belakang, berarti kita di mana? Di mana? Di depan. Begitu. Itu. Kalau ada yang ngerendahin kita, alhamdulillah berarti kita udah tinggi. Gitu. Nggak mungkin yang rendah. Assalamualaikum. Berarti udah tinggi, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 46 Tauhid di bawah. Waddalilu 'alaiha annahum law kanu bulada'a lamastata'u al-qiyama bi'a'ba'ir risalati walama alzamul khusuma bi'ibtali hujajihimul batilati. Adapun dalil atas sifat fatanah, yaitu bahwa para rasul itu andai mereka itu bodoh, niscaya tidak mampu mereka akan menegakkan dengan kesulitan-kesulitan misi risalah, dan niscaya tidak mampu mengalahkan akan musuh-musuh dengan membatalkan argumen mereka yang sesat. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat kepada orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya?
Allah Subhanahu wa ta'ala, an atahu Allahul mulka, karena bahwa memberikan akan dia oleh Allah akan kekuasaan. Seketika berkata Ibrahim, Tuhanku yaitu Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ia menjawab, aku menghidupkan juga dan mematikan juga. Qala Ibrahim menjawab, fa inna Allah ya'ti bisyamsi, maka sungguhnya Allah yaitu bisa mendatangkan dengan matahari dari arah timur, maka datangkan olehmu dengannya dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah, terdiamlah orang yang kafir itu. Wa qala aidan, dan berfirman Allah Ta'ala pula, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah olehmu akan mereka dengan argumen yang dia itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, semantap apapun imannya kepada Allah, sekuat apapun keyakinannya kepada Allah, maka dia tidak bakalan diterima imannya itu bila tidak disertai keimanan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Keimanan kepada Allah tanpa disertai keimanan kepada Rasulullah, keimanan itu akan ditolak. Oleh karena itu, wajib juga kita beriman kepada Rasulullah. Kalau berbicara Rasulullah, maka ada sifat-sifat wajib yang kita orang umur 15 tahun ke atas akalnya sehat wajib tahu. Ada siddiq, ada tabligh, ada amanah dan fatanah. Kita wajib yakin Nabi itu fatanah, sifatnya cerdik, pandai dan bijaksana. Tidaklah mungkin seorang Rasul itu pelupa. Tidaklah mungkin seorang Rasul itu bodoh. Karena Rasul itu diutus untuk menegakkan hujjah, membatalkan pemikiran sesat. Yang kaya begitu tidak mungkin bisa dari orang bodoh, mesti orang pintar. Dan Rasul itu menjadi pemimpin dan panutan bagi semua umat manusia. Dan tidak bisa kita mengangkat pemimpin dan panutan dari orang bodoh, karena sulit nanti apa yang akan dipetuahkan. Dan kita wajib mengikuti para Rasul, baik ucapan maupun perbuatannya. Dan orang yang diikuti itu tidak mungkin dia orang yang bodoh. Wajiblah kita yakin seyakin-yakinnya Rasul itu bersifat fatanah, cerdik, pandai, lagi bijaksana. Keyakinan itu, saudara, tidak bisa dan tidak mantap bila tidak disertai dalil dan bukti. Maka malam hari ini kajian kita akan membahas tentang dalil bahwa Rasul itu bersifat fatanah. Dalil secara bahasa artinya alamat, ciri. Ciri. Manakala ketemu ciri, maka ketemu yang dicirikan. Inilah dalil. Dalil berbeda dengan ta'rif.
Dalil ini syarat untuk menuju ma'rifatul Rasul. Sebab syarat untuk ma'rifat adalah i'tiqadun jazimun nasyi'un an dalilin. Yang namanya dalil adalah keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, yang tidak ada keraguan-raguan barang sedikit pun, yang mana timbulnya dari dalil. Itulah ma'rifat. Maka malam hari ini kita mau ngomongin dalil supaya iman kita naik dari iman taklid menuju iman ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya, mana dalilnya bahwa Rasul itu bersifat fatanah? Saudara, dalil itu ada dua. Yang pertama, dalil akli, dalil menurut logika sehat. Sasarannya dalil akli itu untuk non muslim. Sebab kalau pakai Quran mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau pakai hadis Nabi, jangankan ama hadis, ama Nabi Muhammad tidak percaya. Bagaimana mungkin menggunakan hadisnya? Maka dalil itu yang pertama menurut akal. Siapa yang punya akal akan berkata begitu. Dan ilmu tauhid ini, saudara, adalah ilmu khusus, tidak ilmu umum. Apa itu khusus? Khusus yang belajar, yang punya akal saja. Bila saudara berasa enggak punya akal, boleh pulang duluan. Emang ini mau yang ngaji, yang punya akal saja. Punya akal enggak ini? Dicurigai kalau enggak punya ini. Ini pakai akal dulu. Maka disusun premis, minor, mayor, sampai keluar konklusi begitu. Secara logika, menggunakan hukum terbalik. Dengan hukum terbalik itu akan paham hukum yang dimaksud. Seperti mana hukum terbalik? Seperti dalam proyek-proyek yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu namanya hukum terbalik. Maksudnya khusus yang berkepentingan saja. Maksudnya begitu. Tapi tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Maknanya boleh masuk bila ada kepentingan. Boleh masuk. Begitu. Itu begitu. Ciri-cirinya, ya rambutnya putih, jidatnya berkerut, boleh masuk. Ini tauhid, 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 ngaji tauhid. Nah ini Pak Jaril, insya Allah ini tinggal dikit lagi berkerut. Ini ngaji tauhid, ngaji tauhid. Jangan kemana-mana. Andai Rasul itu tidak cerdas, berarti Rasul itu bodoh. Sebab lawanan cerdas bodoh. Andai Rasul itu bodoh, maka tidak akan mampu mengemban misi risalah. Andai Rasul itu bodoh, tidak bisa menjawab masukan dari musuh yang nggak benar, nggak bisa membantah
argumen-argumen keliru. Dan Rasul tidak mampu membantah, itu mustahil. Sebab Tuhan tidak bakal mengutus sebagai wakil dia di muka bumi yang bodoh. Enggak mau. Enggak mungkin. Maka tidak mungkin yang bodoh itu sama dengan yang namanya Rasul, sifatnya cerdas. Bahasa Arabnya fatana. Rasul itu Rasul. Logika begitu. Kita enggak bakalan mau ikut sama orang bodoh. Enggak mau. Mesti begitu. Sulit. Begitu. Maka Rasul itu mesti pinter, cerdas, lagi bijaksana. Itu begitu. Enggak mungkin mengangkat orang untuk kita ikuti yang bodoh. Kedua, dalil Al-Quran dan hadis. Dari Quran, dari hadis. Ini sasarannya untuk muslim. Nih kalau udah Quran bilang, maka ala ra'si wal ain, titik tanpa koma. Sebab Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran, tidak ada ragu-ragu, barang dikit pun, 0 koma aja nggak ada. Begitu. Begitu juga dengan hadis. Quran bilang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sang Nabi bertutur berdasarkan hawa nafsu, melainkan berangkat daripada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hadisnya? Bahwa Rasul itu cerdas. Di dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim dan juga ulama lainnya meriwayatkan kasus perang Badar. Perang Badar meletus tahun kedua Hijriah. Percisnya di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, peristiwa meletusnya perang Badar. Maka Nabi mengutus intelijen Ali bin Abi Thalib menjadi bin sebagai untuk mengintip kekuatan musuh. Itu biasa, itu nyusup, itu ada, normal begitu, di mana aja begitu, enggak bisa. Maka kemudian itu Imam Ali diutus nanya kepada budaknya Uqbah bin Abi Mi'yad sebagai persiapan menghadapi peperangan. Ditanya, kamil qaumu, ada berapa rencananya tentara yang mau dikirim ke Badar ini? Maka budaknya Uqbah bin Abi Mi'yad menjawab, hum kasirun adaduhum syadidun ba'suhum. Mereka itu kasirun adaduhum, waduh jumlahnya seabrek dan keker-keker, siap untuk menggempur. Sedang seabrek tuh enggak jelas berapa percisnya seabrek. Maka pokoknya banyak aja.
Ampelah dia dipegang tuh lehernya, enggak ngaku. Berapa jumlahnya? Banyak. Berkah-berkah. Berapa banyak? Kata Nabi, jangan. Biar saya yang bertanya. Maka Nabi ditanya. Nabi enggak nanya berapa bala tentara musuh. Nabi cuma nanya, itu dalam peristirahatan di jalan berapa unta yang dipotong untuk makannya dalam sehari sebagai perbekalannya? Berapa ekor unta yang dipotong? Nabi enggak nanya jumlah tentara. Nabi nanyanya unta yang disembelih. Karena enggak ada pikiran anak buah Uqbah bin Abi Mu'ayyad pengen tahu percis tentara, maka jujur. Jadi begini, setiap hari itu 10 ekor unta, dan Nabi udah menghitung unta itu 1 ekor cukup untuk orang 100 makan pagi siang malam. Untuk ukuran orang Arab, jangan ukuran korban, kalau itu medikit sama tulang-tulangnya. Begitu. Berapa? Jadi Nabi udah ngitung, kalau 10 ekor kali 100 berapa? 1000. Enggak nanya. Oh ya udah, baik dah. Gitu. Jadi udah diukur sama Nabi 1000. Begitu. Enggak pakai nanya. Kalau ditanya dicekik enggak ngaku. Begitu. Tuh bisa nanya begitu tuh cerdas banget. Cerdas banget. Begitu. Cerdas. Begitu. Cerdas. Itulah Nabi. Fatana. Cerdik, pandai. Belakangan di kita punya negeri ini melihat masyarakat itu kayaknya sudah mulai belajar tentang sifat Rasul itu fatana. Kayaknya saya sih nggak paham, tapi masyarakat itu hebat. Orang Indonesia ini kayak punya ilmu laduni, bisa nerawang masa depan. Itu saya nggak ngerti sama masyarakat itu. Sampai ketika ditanya Presiden 2024 namanya siapa, tuh tahu dia. Padahal belum 2024 nih, tapi tahu. Cerdas kayaknya. Begitu. Kayak begitu dia. Saudara, Rasul itu cerdas. Mana lagi kecerdasan Rasul? Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari juga riwayatkan, idza walaghal qalbu ina ahadikum falyuriqhu walyaghsilhu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ukhrahunna wa fi riwayatin ikhdahunna biturab. Kata Nabi, bila wadah kamu dijilat anjing, buang airnya, wadahnya dicuci 7 kali. Pertamanya atau terakhirnya atau salah satunya, jangan kagak campur debu, campur tanah. Itu cerdas. Universitas kedokteran tidak ada, belum ada. Pakar-pakar kesehatan kagak ada. Tapi Nabi tahu virus yang keluar daripada anjing itu tidak bakalan bisa mati kecuali dengan tanah. Dan itu dibuktikan oleh para pakar-pakar barat di Universitas Munich
di Jerman diteliti, ampelah ada juga yang bersyahadat. Hebat ini orang, bisa tahu, padahal alat-alat belum canggih waktu itu, tapi tahu. Cerdas. Itu Nabi. Nabi itu cerdas. Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Daud alaihi salam, ketika terjadi keributan dalam satu masyarakat, ada orang rebutan anak, yang ini bilang anak laki itu punya dia, si B juga bilang anak laki-laki itu punya dia, karena si susternya lupa nyiriin, ada laki ada perempuan, rada mirip, kulitnya juga putih, semuanya rebutan laki. Kata yang satunya, ini anak saya. Kata yang satunya, ini anak saya. Nggak bisa, dua-duanya mirip, ini laki perempuan. Dibawa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nih, anak siapa? Kata Nabi Sulaiman, waktu nanya dijawab dengan kompak, anak saya. Begitu dua-duanya menjawab, enggak anak saya. Kata Nabi Sulaiman, ambil tuh golok juleha, juru sembelih halal. Begitu, golok, ambil. Mau ngapain? Mau saya bagi dua aja, separuh buat dia, separuh buat dia. Mau saya gorok nih anak, saya potong dua. Kata si A, jangan. Nabi Sulaiman, jangan. Kata si B, ya gorok nggak apa-apa. Begitu orang anak saya. Kata si A, jangan. Nabi Sulaiman, moga Allah beri rahmat banyak sama engkau, jangan. Kasih dia aja, anak dia ya, anak dia, anak si B, bukan anak saya. Kata Nabi Sulaiman, ini anakmu, ambil bawa pulang. Sebab orang tua tidak ada yang tega bila anaknya dibunuh. Begitu, tidak ada, mau lagu apa juga nggak ada. Itu cerdas, cara memutuskannya bijak. Bagaimana cara memutuskan? Bisa ketemu kayak begitu. Ini menunjukkan Rasul itu cerdas. Dalam Al-Quran begitu banyak kisah-kisah kecerdasan Rasul. Di antaranya surat Al-Baqarah pada ayat 258, kisah yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bersama raja yang diktator, Raja Namrud. Raja Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan, Debatanlah Nabi Ibrahim meluruskan pemikiran yang keliru bahwa Namrud adalah Tuhan. Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kau memperhatikan, melihat, enggak langsung, tapi kisah itu ada. Mereka pada tahu, Yahudi Nasrani juga tahu bagaimana Namrud sang diktator mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang Rasul Allah. Ketika ditanya, kata Ibrahim alaihi salam, siapa sampean? Kata Namrud, saya Tuhan. Tidak, kau bukan Tuhan. Loh, kalau begitu Tuhanmu apa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Itu Tuhan saya. Kata Namrud,
Gua juga bisa ngidupin sama matiin, bisa. Nih, Ibrahim ambil 2 orang yang dipenjara, yang diputus ketok palunya hukum mati, yang atu dipancung di hadapan orang banyak, yang atu kata Namrud, lu bebas hidup. Gua bisa ngidupin, matiin, begitu. Gitu. Yang atu hidup, yang atu mati, gua bisa. Begitu. Nabi Ibrahim sebagai orang cerdas spontan membuat bantahan, enggak kemudian justru bukan hidup mati, kagak. Ibrahim langsung bantah dengan argumen, Tuhan saya Allah itu bisa nerbitin matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, tolong matahari suruh terbit besok pagi dari barat. Dia bingung, melongo aja, disorakin. Inilah akhirnya Ibrahim banyak yang ngikutin dan akhirnya mau dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Fabuhital ladzi kafar, maka terbengong-bengong Raja Namrud yang kafir itu. Kala dalil. Ayat ini di Al-Baqarah ini, saudara, meskipun kisahnya lagi bercerita tentang Ibrahim, satu dari seorang sekian banyak Rasul Allah, maka saudara sama dengan seluruhnya, karena contoh tidak perlu banyak. Kalau dagang baju biasanya ngasih contoh, yang di videoin sekontainer apa tuh, ya tuh contoh. Maka dengan Ibrahim sudah sama dengan seluruh para rasul, karena yang layak bagi pangkat kerasulan itu mesti ada pada mereka kecerdasan dan mereka tidak bodoh. Ini Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim bisa saja menjawab Namrud dengan kalimat, engkau sih bukan ngidupin dari nggak ada menuju ada, engkau cuman maafin itu bukan ngidupin, itu sih maafin doang, bukan ngidupin dari nggak ada menjadi ada. Enggak dibantah ke situ sama Ibrahim, tapi dibantah kalau Tuhan saya bisa nerbitin matahari dari timur. Itu langsung ketemu begitu. Ini jawaban mematikan. Kalau ente Tuhan besok pagi dari barat, ya bingung. Gimana ini ya? Begitu. Kalau saya sih kalau ke matahari saya bisa biar malam juga habis adem. Gitu. Department store. Begitu. Ini suruh nerbitin dari timur ini nih, dari barat ini nih, kagak bisa. Fabuhital ladzi kafar, maka diam 1000 bahasa, sekak mati, udah nggak ada lagi, nggak bisa jawab. Kenapa Rasul itu cerdas? Karena tujuan utama mereka adalah menyebarkan dakwah, menyampaikan misi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
dan membantah pemikiran-pemikiran sesat, menanamkan akidah-akidah yang benar, dan semua itu butuh kepada kecerdasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nahl ayat 125, Rasulullah diajak bicara oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, orang yang pandai mendebat itu tidak ada kecuali orang yang cerdik pandai, orang yang cerdas dan bijaksana. Begitulah Al-Quran menerangkan bagaimana mujadalah para rasul. Itu rasul itu cerdas. Maka seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di hatinya bahwa rasul itu bersifat cerdas dengan dalil, baik menurut logika maupun menurut Quran dan hadis. Banyak orang tertarik dengan Islam karena Rasul itu manusia yang sangat cerdas, cerdas sekali. Maka kita sebagai umatnya kudu berupaya untuk cerdas, dan cara itu tidak ada kecuali dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu biar kita cerdas, berwawasan luas, berperilaku luas. Tanpa ilmu sulit, bisanya nyalain mulu. Kalau nyalain mah nggak perlu ngaji. Orang yang kagak pernah ngaji aja bisa nyalain mah. Bisa nggak? Bisa nyalain mah, gampang nyalain mah. Yang sulit itu ngebenerin. Ngebenerin itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Begitu. Maka biar kita cerdas, kudu menuntut ilmu. Nabi bilang tazawwajul waludal wadud. Nikailah perempuan al-walud yang produktif, anaknya banyak. Janda, bukan, gadis. Dari mana tahu anaknya banyak? Lihat keluarganya. Berapa anak dia? Kalau anaknya dikit, bakal dikit. Begitu. Tazawwajul waludal wadud. Anak banyak. Jadi Rasul itu pengen umatnya banyak. Tapi bukan banyak doang, tapi bodoh-bodoh. Kalau bodoh-bodoh menggelit. Begitu. Babanya dagang, anaknya dagang. Tapi kalau bodoh, enggak tuntas belajar dagangnya. Hanya belajar pada bab penjualan, tidak bisa bab pembelian, sehingga pinternya jualin tanah baba mulu, jualin tanah baba, beliin kagak. Kenapa? Karena separoh bisanya bab penjualan, bab pembelian ora bisa. Begitu, kudu belajar. Yang mana orangnya? Begitu saudara. Maka kita kudu cerdas. Kudu cerdas. Cerdas itu melalui pintu belajar. Kudu belajar biar cerdas. Padahal sehari semalam sama kok, modalnya 24 jam.
Kita nggak ngaji sama 24 jam. Kita ngaji sama sehari semalam 24 jam juga. Enggak beda. Kenapa hasilnya beda? Tergantung kecerdasan. Cerdas. Tuh begitu. Karena umur adalah gumpalan waktu. Waktu itu adalah gunungan es. Yang namanya gunung es dipakai habis, enggak dipakai juga habis. Enggak ngaji mati juga, ngaji mati juga. Maka moto hidupnya pakai masker harga mati, bukan ngaji harga mati. Ngaji harga mati, enggak ngaji tetap mati. Maka hendaklah milih ngaji. Begitu. Itu begitu. Mati juga, enggak ngaji juga mati. Maka ngaji itu penting. Sebab ngaji menghantarkan orang akan lulus kalau diuji. Dan ngaji tidak bakalan jumawa kalau dipuji. Tapi manusia sama agama tidak dipaksa untuk ngaji. Enggak. Manusia karena dikasih akal, diberi opsi untuk hidup bebas. Terserah dia mau pilih ngaji atau pilih di ngajiin. Milih mana? Di ngajiin. Repot. Maka ngajilah sebelum di ngajiin, biar pas. Mau ngapain kita nggak ngaji? Kita diberi kelebihan akal oleh Allah. Kalau ngaji akan jadi lebar. Pola pikir itu lebar. Kalau kita nggak ngaji, pusing dikit mau cabut golok aja. Karena paunya adu kekuatan. Nggak ngaji, golok juga nih, nggak ngaji. Begitu. Habis dia nggak ngaji. Begitu. Ketika ada orang bilang, tahlilan ini kirim doa ente nih, kagak nyampe. Dia langsung tarik golok. Lu ngomong apa? Kagak nyampe. Nih golok nih. Pilih apa? Itu nggak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena dia enggak pakai ilmu, pakainya emosi, cabut golok, enggak beres. Tetap aja diam-diam dia nyebarin. Coba dong diangkat lebih cerdas. Ini tahlilan gak nyampe. Baik, terima kasih atas pemikirannya. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dia jangan mati yang bilang gak nyampe. Akhirnya seminggu bapaknya mati. Pas dengar mati, pengumuman di masjid, berita duka cita, telah meninggal Fulan bin Fulan, RT sekian, RW sekian, Kelurahan anu, alamat jalan anu. Dia datang takziah. Begitulah orang cerdas. Jasad babanya terbujur kaku di atas dipan. Dia mengucapkan bela sungkawa dan angkat tangan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, moga-moga ini mayit dikuburnya disiksa seberat-beratnya. Dia marah. Jangan marah. Tidak sampai. Enggak nyampe. Kata ente enggak nyampe. Kalau enggak nyampe enggak perlu marah. Uang handphone mati, baterainya dipinjam buat nelpon, enggak apa-apa, enggak ngabisin pulsa. Kagak nyampe. Tapi jangan begitu juga dong. Nyampe berarti nyampe. Ente salah majelis, duduknya majelas, ora jelas. Majelis nyampe. Begitu, nyampe. Orang cerdas enggak cabut golok. Akhirnya
Berarti salah yang ngajarin saya. Ya nggak tahu salah apa kagak. Orang cerdas nggak pakai golok-golok. Begitulah orang cerdas. Gimana mau? Apa nih? Mau sih semua begitu padahal dia jihad. Oh iya. Iya sekalian jihad dah. Mau Fajri. Iya udah mencabut golok aja. Kita disuruh cerdas. Dan muslim itu terus cerdas, dan cerdas itu berangkat dari berpengetahuan. Orang cerdas ada musuhnya, ya banyak. Dikata nggak ada musuhnya banyak. Yang sentimen sabrak, itu biasa. Namanya juga orang hidup. Kalau pengen kagak demusi orang, contoh teman saya, namanya Bang Musni. Itu temennya nggak ada yang jelek-jelekin, kagak ada. Abis mainnya di tanah kusir, diem mulu, kagak ada yang jelek-jelekin. Mayit. Iya. Ngadep kiblat semuanya. Nurut. Iya, selama hidup orang jelek-jelekin ada, biasa. Hidup. Ada orang datang ke rumah kita, ada yang jelek-jelekin, kasih banyak. Baru kita yang dosanya sabrak, no Rasulullah yang gak ada dosanya, yang jelek-jelekin banyak, apalagi kita. Biasa manusia hidup mah biasa begitu. Itu namanya dia melihat pakai kuping. Kalau ngelihatnya pakai kuping ya salah, ngelihatmu pakai mata, baru denger doang, sian. Nggak apa-apa. Hidup, orang hidup nggak apa-apa. Begitu. Kalau ada yang ngomongin di belakang, alhamdulillah, berarti kita udah di depan. Kan ngomongnya di belakang, berarti kita di mana? Di mana? Di depan. Begitu. Itu. Kalau ada yang ngerendahin kita, alhamdulillah, berarti kita udah tinggi. Gitu. Nggak mungkin yang rendah direndahin, nggak mungkin. Berarti udah tinggi, alhamdulillah. Ada yang ngomongnya belakang, berarti udah di depan, alhamdulillah. Begitu. Nabi begitu, nggak mau dipikirin. Kalau Nabi meremelek mikirin Abu Jahal, dah kurang ajar sama Abu Jahal, jelekin gua mulu. Iya, kagak berkembang Islam. Begitu, biarin aja. Gitu muridnya aja Abu Jahal. Begitu. Jadi begitulah hidup. Orang cerdas itu minum tolak angin. Begitu. Bukan orang cerdas itu dia patut untuk dijadikan panutan. Itulah Rasul Allah. Dan Allah tidak bakal mengutus Rasul dari orang bodoh. Waliullah tidak ada yang bodoh-bodoh. Wali kelasnya wali. Tidak ada satu wali pun yang bodoh. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, andai bodoh, Allah bakal berikan ilmu dia. Berikan ilmu. Sebab enggak bisa. Untuk Allah titipkan. Jadi harus cerdas. Dan untuk menuju cerdas kita kudu belajar. Kudu ngaji. Begitu. Ngaji. Enggak bisa, enggak apa-apa. Jadi habis ngaji ada yang ngetes bagaimana? Yang cerdas jawabnya. Ente udah ngaji mulu nih, saya liatin. Nih baca kitab nih. Aduh bang, mohon maaf, enggak ada kacamata. Enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Nah, baik deh. Dia pergi ke optik. Begitu. Beli dia kacamata yang mahal. Nih. Kacamata. Baca. Begini bang, kalau pakai kacamata saya bisa. Adapun baca kitabnya kagak. Pakai kacamata saya bisa. Pakai kacamata saya bisa. Pakai kacamata. Adapun baca yang enggak. Begitu. Sampai diangkat menantu. Waktu baca Quran nangis saja. Ini layak jadi mantu. Paham kayaknya. Padahal kagak ngerti. Bacanya dari kiri dulu apa dari kanan dulu kagak ngerti. Diambil mantu. Nangis doang tuh.
Begitu. Itu keuntungan ngaji. Kata orang, lah jadi mantu ini nangis liatin Quran. Dikata nangis paham, orang bisa baca dari kiri apa kanan ini. Begitu saudara. Begitu. Maka kita lah perlu menuntut ilmu, perlu ngaji. Jangan nggak ngaji. Maka dengan ngaji itu kita berwawasan luas. Dengan ngaji itu kita akan jadi faham nikmat Allah banyak, bukan duit doang, badan sehat, nikmat Allah. Jadi nggak banyak mengeluh, masih hidup, nikmat Allah. Mau ngapain lagi? Sawah nggak punya, masih makan nasi. Kebun pisang nggak punya, makin makan pisang. Apa nggak nikmat Allah? Mau ngapain lagi hidup? Dibikin stres, dibikin susah, ditawarin kopi, enggak, asam lambung. Ya Allah susah amat. Emping, enggak, asam urat. Sop iga, enggak, kolesterol. Sate kambing, enggak, darah tinggi. Nasi enggak, saya kentang aja, sama garam, sama air putih. Ya Allah, kontrakan banyak. Gitu, ngumpulin duit, capek-capek, bangun kontrakan lagi, makan sengsara. Ya Allah, mau ngapain hidup sengsara? Kalau nanti masuk surga mendingan. Kalau masuk neraka celaka 12. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Mau ngapain hidup? Yang pantang modar, yang agak pantang modar juga. Hidup dinikmati. Capek ngumpulin duit. Ya Allah, bangun-bangun kos-kosan, bangun kontrakan, bangun warung, bangun ini, makan sengsara. Yang kudu pantang mau dosa, bukan makanan. Nikmat makanan dari Allah. Nikmat nasi uduk dapat nyolong, pantang dapat nyolongnya. Begitu. Jangan pantang. Hidup yang penting jangan berlebihan. Jangan, itu mudah tahu umurnya udah senja, makan sate 80 tusuk. Ya Allah, ketusuk. Begitu, udah kurang lihat, tusukannya bukan mulut, mata. Ya Allah, ini jadi penyakit. Jangan, hidup dinikmati. Begitu, ya Allah, pengen makan durian aja ngumpet-ngumpet. Tahu kelihatan anak, duit kita. Makan ngumpet, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain? Begitu, ya Allah. Begitu. Jadi bikin susah. Makan aja apa juga yang halal mau dimakan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan yang dihalalin Allah. Washrabu, minum yang dihalalin Allah. Jangan berlebih. Jangan berlebihan. Jangan begitu. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu jadi masalah. Jangan banyak-banyak sebagai syarat. Begitu hidup yang cerdas. Begitu beli duren, makan atu, sisanya bagi ke anak cucu atau tetangga. As-shadaqatu tatul bala, sedekatul nolak bala, enggak apa-apa. Wong nolak bala. Begitu. Itu makan duren, dimakan sampai bijinya dimakan, yang di share kulitnya mulu di grup WA. Kulitnya ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ya Allah, hidup jadi susah amat. Jangan jadi susah amat. Jangan. Hidup dinikmati. Jangan, dinikmati. Ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, aku itu tergantung mindset hambaku. Dita kasih daging kambing, mindsetnya darah tinggi, ku kasih darah tinggi. Mindsetnya ini obat dari Allah. Nggak mungkin Allah kasih kalau bukan obat. Saya jadikan obat, sehat dia. Kasih emping, asam urat, saya kasih asam urat. Otaknya begitu. Tapi kalau otaknya ini obat, enggak mungkin.
Kalau emping asam urat, maka orang Rangkas Bitung dari RT sampai bupati asam urat muanya. Sebab pagi makan nyemping, siang sayur kulit meninjau, sore makan meninjau lagi, maka semuanya meninjau asam urat muanya. Kan kagak begitu. Jadi mindset itu yang harus didandani. Ini diracunin, racun. Jadi kagak benar. Maka kita harus benar. Harus benar. Dan ini perlu kecerdasan. Perlu kecerdasan. Untuk cerdas maka perlu ngaji. Kemana ke ngaji mah? Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Yang penting menuntut ilmu, ngaji biar benar, biar bagus. Inilah buah daripada sifat fatonah. Kita orang kudu demen ama ngaji. Jangan nggak ngaji, rugi. Itu mau ditanya, mana baba lu? Lagi ngaji. Tanya dohor, lagi ngaji. Tanya sore asar, ngaji juga. Maghrib ngaji, sampai jam 2 masih ngaji. Di mana si Ono di gardu? Dilihat lagi dorong-dorong seter aja ama benteng. Itu sebut ngaji, ngatur biji, ngatur biji. Ngatur biji tadi gua ya ngaji. Pantas dia gitu. Yang kayak begini maka kita harus ngaji yang benar. Insya Allah dengan ngaji berkah, dengan ngaji diberi kecerdasan, wawasan luas, dan rezeki pun luas. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin?